Saya biar ada bukti, saya rekam Ibu. Selamat malam, Oh, Ibu dosen pembimbing kesayangan dan Ibu Devi sebagai dosen penguji. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga nilainya A plus lulus biar Bu Devi masuk surga panjang cantik ini banyak oh, rezeki Masya berkah Allah, barokah. Amin. ini oh, amin. Tapi kok nggak kesayangan tadi Bu Cempaka, Ibu Kan pembimbing kesayangan Ibu. enggak tadi. Tetap ya udah saya ulang doanya Ibu Devi kesayangan tercinta ya kan cantik selalu berkah barokah tempatkan di surga termegahmu ya Allah dosenku yang paling saya perlu dosen penguji semoga dalam dalam keyakinannya saya dapat nilai A lulus tanpa catatan amin. Min, Oke, baik. Izin Belum, Mi, kami belum. share Mi, screen bentar, Ibu. belum. Oh, belum ya Bu. Soalnya semangat banget sih. Belum belum share screen ya. Ya Allah saking Belum, semangatnya nanti dulu, saya. sabar, sabar. Baik Ibu. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Devi, Nah, selaku penguji pada kegiatan seminar kerja praktik pada hari ini. Dan juga selamat malam kepada Ibu, saya nyebutnya apa? Ibu Wina, apa Kanjeng Mami aja? Kanjeng Mami boleh, Wibin Agustina boleh Bu. Kepada Ibu Wiwin Agustina, a.k.a. Kangjeng Mami. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seminar kerja praktik di mana Ibu Wiwin Agustina ini akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan selama kerja praktik. Namun ada yang perlu diperhatikan pada kesempatan kali ini kita akan terdiri dari 30 menit. 10 menit itu berisi adalah pemaparan mengenai apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu selaku praktikan dan juga kedua nanti akan ada sesi tanya jawab, masukan saran, kritik dari Ibu Devi selaku penguji, dan yang ketiga kita akan menyampaikan hasil yang akan diperoleh dalam kerja praktik kali ini. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan layar ini kepada Mami untuk mempresentasikan kerja praktik yang sudah dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Cempaka selaku dosen pembimbing saya dan selamat malam Bu Devi selaku dosen penguji malam ini. Izin share screen. Sudah terlihat ya Ibu, tinggal di full screen. Baiklah, tema kemarin saya melakukan kerja praktek adalah psikoedukasi manajemen stres untuk meningkatkan motivasi dan kinerja staf di Vevotel Pajajaran Bogor. Nama saya Yun Agustina dengan NIM-nya 2241623732011402 dengan dosen pembimbing saya yang tercinta Ibu Dr. Cempaka Putri Dimala MPSI. Setiap orang punya masalah dalam hidup, namun tidak setiap orang bisa memaknai masalah dalam kehidupan. Ibu, seperti biasa, bab satu pendahuluan, nah, latar belakang ini kita tahu bahwa di Vev Hotel, Alhamdulillah 3 tahun saya memegang sebagai konsultan HR. Jadi tingkatan stres di sini lumayan tinggi. Nah, pada praktek kerja praktek ini, saya memakai teorinya Lazarus untuk coping stres. Jadi psikoedukasi kita berikan, tapi untuk penanganan stresnya, manajemen stresnya saya memakai teorinya Lazarus, Bu. Emotional coping stress. Nah, poin utamanya di sini adalah tantangan stres di dunia kerja. Kita tahu saat ini tingginya tingkatan stres terutama menghadapi yang dikeluhkan oleh GM-nya adalah menghadapi staff yang gengsi, tingkat burnout-nya tinggi, turnover-nya tinggi gitu. Nah, kemudian faktor pemicu stres, beban kerja yang tinggi, tuntutan pelayanan yang mendesak, jam kerja terkadang juga overtime gitu. Dan kenapa sih di sini kita memberikan psikoedukasi? Karena memang yuk kita sama-sama tahu bagaimana dengan pengelolaan stres yang benar karena ketika stres tidak terkelola dengan baik tentu imbasnya pada pekerjaan dan kesehatan. Itu untuk poin-poin utamanya. Nah, rumusan konsep yang kami lakukan di sini tujuannya adalah memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman bagaimana sih cara mengelola stres. Kemudian metodenya kita memakai psikoedukasi melalui workshop. Kemudian ada sesi prakteknya mindfulness dengan teknik Mindcom dan
di sini fokusnya mengajarkan cara mengidentifikasi stres, kemudian bagaimana mempraktekkan metode Mindcom secara mandiri di rumah ketika mereka merasakan tanda-tanda stres itu ada. Nah, kegiatan yang kami lakukan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana sih keterampilan praktis karyawan staf di VEF Hotel Pajajaran Bogor tentang stres kerja, kemudian keterampilan dalam pengelolaan stres yang efektif, peningkatan motivasi kerja yang tentunya akan berimbas pada kinerja tim, yang akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Lanjut pada manfaat kegiatan, bagi peserta tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, kemudian peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, yang pastinya akan berimbas pada peningkatan hubungan interpersonal. Nah, manfaat bagi VEF Hotel meningkatkan produktivitas, mengurangi abstensi, tingkat absen yang tinggi dan turnover, meningkatkan kualitas layanan kepada tamu. Manfaat bagi kami selaku mahasiswa RPL, peningkatan kemampuan praktis dan pembelajaran terhadap dunia kerja nyata. Lalu manfaat untuk masyarakat umum, pengetahuan tentang stres manajemen dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, karena kita tahu banyak masyarakat yang belum sadar bahwa menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental itu penting. Pada dampak kegiatan, nah dampak bagi peserta, kesejahteraan yang meningkat, peningkatan kinerja otomatis setelah dilakukan psikoedukasi dan praktek Mindcom, pengurangan stres otomatis, peningkatkan kesejahteraan psikologis, dan dengan sendirinya motivasi akan meningkat. Dampak bagi organisasi, lingkungan kerjanya itu akan lebih sehat dan harmonis karena stafnya sudah tahu cara penanganan stres. Kemudian peningkatan kinerja dan produktivitas akan semakin bagus. Dengan sendirinya otomatis meningkatkan citra VEF Hotel sebagai hotel yang layak untuk dihuni karena para stafnya sudah bisa memiliki kemampuan penanganan stres. Dan dengan sendirinya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dampak bagi mahasiswa RPL, pengembangan diri yang signifikan, dan peningkatan keterampilan praktis dan profesional. Lalu dampak untuk umum, peningkatan kesadaran tentang stres kerja, kemudian penyebaran praktik yang baik, dan peningkatan pemahaman tentang mindfulness, hidup dalam keadaan sadar. Adapun target luaran dalam kerja praktek ini adalah laporan akhir kerja praktek yang sudah kami selesaikan dan sudah direvisi sama dosen pembimbing kami. Dan dalam laporan kerja praktek ini kami mengikuti buku panduan. Kemudian kami menyusun artikel pengabdian masyarakat yang based on-nya dari apa yang kita lakukan dan rangkuman dari laporan hasil kerja praktek tersebut. Kemudian target luaran yang terakhir adalah Haki, yaitu di sini kami diinfokan sama dosen koordinator Ibu Dinda bahwa nantinya artikel pengabdian masyarakat ini akan dihakikan, akan disahkan bahwa ini produk kami. Itu adalah target luarannya. Lalu kita masuk pada bab 2. Nah, pada tinjauan pustaka ini, psikoedukasi, di sini pendekatan ini bersifat holistik, kompetensinya menitik beratkan pada kegiatan kesehatan, coping daripada patologis atau disfungsi. Ini menurut Lucan McFain tahun 2004 dalam Najla Septiana tahun 2002. Jadi psikoedukasi itu profesional menggabungkan antara pendekatan psikoterapeutik dan membantu individu atau kelompok dalam memahami kondisi psikologis mereka, mengembangkan keterampilan coping dan meningkatkan dukungan sosial. Kemudian menurut Munandar pada tahun 2001, stress management adalah untuk meningkatkan timbulnya stres, meningkatkan ambang stres individu, dan menampung akibat fisiologi stres. Lain halnya menurut dari Dr. Hans Selye tahun 1976, manajemen stres adalah usaha individu untuk mengenali tanda stres dan meresponnya dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental. Dan yang terakhir, dan ini teori yang kami pakai untuk penanganan stres, yaitu Dr. Richard Lazarus
pada tahun 1984, manajemen stres adalah usaha untuk mengatasi atau mengurangi stres melalui strategi kognitif, emosional, dan perilaku. Adapun aspek-aspek psikoedukasi di sini menurut Luken dan McFarlane tahun 2004 dalam Najla tahun 2002, Najla mengatakan adanya kebebasan berekspresi. Jadi ketika diberikan psikoedukasi itu ada interaksi antara peserta dan narasumber. Bagaimana mengekspresikan mereka bercerita tentang apa sih maksudnya stres. Terjadi pertukaran pendapat dan ide, kemudian timbulnya rasa percaya diri. Ketika rasa percaya diri itu ada, maka akan timbul kesadaran diri. Oh iya, saya stres. Karena untuk membuat rasa menyadarkan bahwa saya posisi stres ini kalau tidak percaya diri dengan sendirinya akan drop. Karena yang kita tahu masyarakat umum ketika dicap stres itu identik dengan sakit jiwa. Nah, dalam psikoedukasi ini kita mengajarkan bahwa stres itu bukan gila, stres itu bukan gangguan mental, tapi stres itu adalah gangguan ketika otak kita tidak siap menerima sesuatu dalam kondisi panik. Kemudian adanya dukungan sosial. Kita tahu ketika lingkungan sekitar, lingkungan kerja, atasan kita, kemudian leader kita, teman kita sesama ini ketika ada dukungan sosial dari sekitar bisa saling mensupport. Dan yang terakhir, kami ada tutup dengan praktek yaitu pengembangan coping, keterampilan coping tentunya memakai teorinya Lazarus. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi psikoedukasi otomatis adanya keterlibatan keluarga. Bagaimana keluarganya itu bisa mensupport, tidak malah menambah ketika misalnya dia bercerita dengan pasangan, dia bercerita dengan kakak misalnya kalau belum menikah, justru malah malah membantu, bukan malah melibatkan, ah kamu lebay, ah kamu ini. Karena penting sekali keterlibatan keluarga. Kemudian media media edukasi, apa namanya kita tahu sekarang sudah banyak baik itu dari media sosial, baik itu dari buku atau literatur yang lainnya tentang edukasi stres. Kemudian hubungan saling percaya. Ketika ada kepercayaan, maka kita bisa saling bercerita. Nah, kemudian yang berikutnya konteks sosial budaya, walaupun ada di daerah tertentu yang mengatakan bahwa stres itu adalah kondisi yang memalukan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi tentang apa namanya kondisi stres dan faktor yang mempengaruhi terakhir adalah kesiapan peserta. Tentunya peserta sudah tahu bahwa di sini kita akan memberikan psikoedukasi penanganan stres. Nah, ini menurut Lucan McFarlane 2004 dalam Beta Octalia et al. Tahun 2018. Lanjut pada bab 3, metode dan pelaksanaan program. Nah, tahap pelaksanaannya, Bu, kebablasan, Bu. Mami, nanti dipercepat ya. Ya, Bu. Nah, ini kayaknya lompat-lompat, Bu, izin, Bu. Tadi masuknya. Tahap pelaksanaannya yaitu yang pertama psikoedukasi, pemahaman tentang stres, kemudian kita mengajak peserta untuk meditasi mindfulness, dan yang terakhir ketika tingkatan stres mereka masih tinggi, maka kita memberikan konseling personal kepada staf yang memang tingkatan stresnya tinggi. Lalu menginjak pada kebablasan ya. Nah, ini tidak perlu ya Bu ya, nanti Mami kirim ininya saja. Ini adalah bukti bahwa memang kami melakukan psikoedukasi stress management. Kemudian ini testimoni peserta setelah mereka melakukan coping stress dengan metode Mindcom. Jadi buktinya ada. Waktu dan tempat pelaksanaan psikoedukasi ini kami lakukan selama 2 hari, tanggal 30 dan 31 Januari. Nah, sisanya kami melakukan konseling. Nah, pemilihan waktu ini dipilih karena lokasinya dekat dengan berbagai tempat dan memang Five Hotel menyiapkan semuanya.
Nah, uraian pelaksanaannya programnya hari pertama itu kami melakukan sesi edukasi stres, kemudian sesi penyebab dan dampak stres, kemudian pengenalan mindfulness dan mindcom. Hari kedua lebih banyak kita ke praktek sesi mindfulness, kemudian ada evaluasi dan penutupan umpan balik dari peserta. Nah, rencana keberlanjutannya tentunya di samping sebagai mahasiswi yang kerja praktek, saya juga selaku konsultan SR di sana, tentunya akan memberikan pendampingan pasar program untuk peserta. Kami sudah membentuk yang namanya semacam FGD, dukungan antar peserta dan integrasi dalam program pengembangan, ini sudah masuk dalam agenda. Kemudian penyediaan sumber daya digital untuk keberlanjutan, ada evaluasi dan pemantauan berkala, dan kami membutuhkan penyuluhan serta sosialisasi yang berkelanjutan. Supaya apa? Penguatan budaya organisasi saling mendukung ini, ya kan, itu akan tercipta dalam lingkungan Vevotel Pajajaran Bogor. Mitra yang terlibat tentunya kami Vevotel Pajajaran Bogor. Nah, hasil dan pembahasannya, realisasi pemecahan masalah di sini kok ada identifikasi masalah awal pada staf hotel. Staf hotel itu kami lakukan sebelum pelaksanaan psikoedukasi, yaitu sebelum tanggal 30 Januari. Kemudian pemilihan metode psikoedukasi, kami memilih stress management dan teknik mindcom. Langkah-langkah pelaksanaannya, kami memberikan pretest, post-test, kemudian analisa kebutuhan staf, penyusunan program psikoedukasi, dan teknik mindfulness mindcom, workshop, sesi praktek mindfulness. Lalu realisasi pemecahan masalah berikutnya, kami ada evaluasi program dan hasilnya. Kami ada tantangan dan pemecahannya dan realisasi hasil yang telah dicapai. Itu adalah realisasi pemecahan masalah yang sudah kami lakukan. Dan hasil pelaksanaannya, peningkatan pemahaman mengenai stres dan dampaknya, penerapan teknik mindcom melalui teknik mindfulness melalui mindcom, hasil feedbacknya sangat bagus, dan penurunan signifikan pada tingkatan stres peserta, mereka tingkatan motivasi dan kinerjanya juga tinggi, respon positif itu sangat bagus dari peserta, kemudian dapat tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan pun peserta sudah bisa memahami. Nah, ini hasil kuesioner stresnya Ibu pada saat pretest dan post-test. Di sini terlihat apa namanya angkanya sangat tinggi. Nah, di sini kami kasih catatan kalau yang baik-baik saja berarti dia tidak perlu konseling. Nah, kalau sudah masuk gelisah, antisosial, dan yang lainnya, ini biasanya kami kasih konseling. Nah, ini kalau secara grafiknya, rata-ratanya seperti ini perbedaan. Yang biru itu merupakan pretest, yang orange merupakan post-test setelah dilakukan serangkaian psikoedukasi dan praktek mindcom tadi. Di sini banyak penurunan dari yang mulai tinggi sekali sampai turun. Nah, ini pun ada hasil feedback dari para peserta. Feedbacknya rata-rata mengatakan sangat bagus dan sangat excited dengan program psikoedukasi berikut praktek stress manajemennya ini. Nah, ini tingkat kepuasan yang sudah dilakukan. Kesimpulan dari kerja praktek yang telah kami lakukan ini, program psikoedukasi stress management efektif menurunkan tingkatan stres peserta melalui workshop dan teknik mindcom. Kemudian peserta memperoleh keterampilan praktis yang meningkatkan kesadaran diri, empati, dan kesiapan menghadapi tantangan. Penurunan stres sangat berkontribusi dalam peningkatan semangat kerja, konsentrasi, dan suasana kerja lebih produktif. Nah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan dengan staf yang lebih tenang, serta mereka memiliki interaksi yang positif. Lalu kesimpulan yang kelima, disarankan untuk melanjutkan program dengan sesi lanjutan dan dukungan konseling agar dampak positif yang berkelanjutan. Dan then pada kesimpulan yang keenam, secara keseluruhan program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kinerja tim, sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif. Adapun keterbatasan yang kami temui di lapangan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan program, karena kami tahu kami harus berbenturan dengan jadwal para staf yang ada di sana, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Namun dengan waktu yang ada, kami bisa memberikan hasil yang maksimal.
jumlah peserta tidak semua staf hotel bisa mengikuti karena bentrok, ada yang memang harus ada sales call di luar, kemudian jadwalnya tidak bisa ditukar karena satu departemen itu apa namanya ada yang double jadwalnya. Kemudian ada pengaruh faktor eksternal terhadap stres peserta di luar pekerjaan di sini maksudnya. Kemudian pengalaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi stres karena khususnya peserta yang memang tingkatan stresnya tinggi. Lalu keterbatasan berikutnya adalah konsisten tidak mereka menerapkan praktek teknik setelah program ini diberikan. And then keberagaman karakter dan pekerjaan atau stresor di lingkungan hotel. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam mengukur dampak kualitatif. Ini adalah keterbatasan pelaksanaan kerja praktek yang kami temui di lapangan. Adapun sebagai saran adalah perpanjangan durasi program karena cuman seharusnya 3 sampai 5 hari supaya peserta ini betul-betul bisa mendalami dalam sesi prakteknya dan mereka tidak lagi malu-malu karena masih banyak yang untuk self concept mereka masih banyak yang belum sadar. Kemudian ada program berkelanjutan, ada sesi lebih lanjut. Penyesuaian program dengan pekerjaan sesuai ya karakter dan pekerjaan yang masing-masing karena tingkatan stres pekerja yang ada di front office dengan mereka yang di back office tentunya berbeda. Lalu saran yang keempat, lakukan evaluasi komprehensif, ya kan, termasuk wawancara mendalam. Nah, untuk proses evaluasi komprehensif ini tentunya memerlukan durasi waktu yang panjang. Saran yang kelima, kesejahteraan mental dan emosional. Fokus pada keseimbangan hidup dan perawatan diri serta pengelolaan stres. Di sini kami sarankan karena ternyata banyak ditemukan staf itu mereka belum menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental dirinya sendiri. Lalu saran yang keenam, dukungan manajemen. Manajemen hotel perlu mendukung secara aktif termasuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan staf. Dan saran yang terakhir adalah pengembangan program. Perluas program untuk staf dan divisi lain kemudian supaya bisa dikembangkan menjadi modul pelatihan online. Dan inilah daftar pustaka dari laporan akhir kami. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Mantap, Mami. Nih, Siap, eh, Ibu. selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kedua. Saatnya Bu Devi mungkin Mbak bertanya atau mungkin ada hal tertentu yang mungkin akan diberikan masukan terkait dengan laporan yang sudah Mami berikan. Dipersilakan kepada Bu Devi selaku penguji. Oke, terima kasih Bu Cempaka, izin Mami dan Bu Oke, Cempaka. Ibu. Mami, saya sifatnya cuma konfirmasi saja ya Mami ya. Oke. Oke, berapa minggu atau berapa bulan nih KPD? Kami di sana dari mulai tanggal 20 Januari sampai 28 Februari, Bu. Berarti lebih dari 1 bulan ya Mi? Lebih dari 1 bulan karena memang itu yang mereka senang sekali, Ibu, excited sekali gitu kan. Programnya ya. Dianalisa, dikasih psikoedukasi, gretong gitu. Oke, saya saya pengen nih Mami cerita gitu ya selama kurang lebih 1 bulan itu ya Mi ya di Five Hotel itu sebenarnya hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Mami di sana gitu atau programnya apa saja sebenarnya? Programnya selain sebelum itu kita kan melakukan ini dulu Bu. Jadi ketemu sama leader-leadernya dulu. Di sana kan ada housekeeping, kemudian ada front office, ada accounting, kemudian HRD, ada FB. Nah FB itu ada dua Bu. FB product itu untuk di kitchen, kemudian FB service itu untuk yang di resto. Nah biasanya Mami tanya ke leadernya nih. Menurut kamu kira-kira ada nggak anak buahmu yang begini-begini? Jadi ada informasi dulu dari leadernya. Nah, untuk dari leadernya sendiri, Mami biasanya langsung ke GM-nya. Jadi kita menggalinya dari situ dulu, ya kan tingkatan stres ternyata memang sangat sangat tinggi. Rata-rata keluarnya sama Ibu, saya bingung ngadepin apa namanya anak-anak Gen Z yang mentalnya nggak kuat. Oke, itu nanti psikoedukasi yang lain. Sekarang peningkatan stres dulu. Nah, and then akhirnya kita rumuskan bahwa kami tanggal 30 setelah melakukan meeting koordinasi dengan para leader,
mengatur jadwal. Kami dikasih jadwal untuk melakukan psikoedukasi. Berikut prakteknya itu tanggal 30 Januari dan 31 Januari. Nah, dari Oke. hasil psikoedukasi itu baru ketahuan karena ada pretest prostesnya untuk tingkatan stres. Habis itu baru kita pilih untuk melakukan konseling. Konselingnya juga nggak satu kali, Bu. Kalau yang parah, itu sih, Bu, yang kami lakukan. Jadi untuk menganalisis kebutuhan, kemudian untuk Mami tahu bahwa ada masalah apa di Five Hotel tersebut, Mami melakukan wawancara ya dengan petinggi-petingginya gitu. Lebih tepatnya bukan wawancara, kita sharing ya, Bu. Kita sharing, bertanya, karena memang Mami di sana sudah 3 tahun, Mami konsultan SR di sana, lebih gimana sih anak-anakmu sekarang? Kira-kira dari 7 anak nih, mana yang kalau dibentak dia tiba-tiba mutung? Terus mana kalau yang ngadepin tamu dia gugup? Nah, supaya kita tahu, karena kan tingkatan stres itu yang kita tahu sumbernya dari mana saja. Bahkan mana sih yang rumahnya jauh, biasanya nanya juga gitu. Dari leadernya dulu, Bu. Kalau Mami menyebutnya ini apa ya, diskusi atau sharing, sepertinya akan menjadi kurang tepat kalau dalam sebuah pelaporan atau penulisan Mm-mm. di entah itu artikel, entah itu laporan KP atau nanti skripsi nih. Baik, Jadi bentuk diskusi, bentuk sharing mungkin bisa disebut sebagai wawancara ya, wawancara. Baik, Ibu. wawancara tidak terstruktur gitu ya, bahwa Mami melakukan wawancara pada siapa itu untuk bisa mendapatkan uh, apa namanya ya, untuk menganalisis ada masalah apa di instansi tersebut. Kemudian setelah Mami wawancara atau diskusi tersebut, Mami mendapatkan informasi bahwa banyak karyawan yang stres gitu ya, Mi. Betul, Ibu. Nah, ya bentuk stresnya dari karyawan ini seperti apa sih, Mi? Bentuk stresnya itu rata-rata kalau yang pekerja di hotel itu tamu kan, Bu. Tamu itu kan macam-macam. Ada yang kalau misalnya tidak sesuai, mintanya ini, padahal udah dicatat gitu. Kemudian apa namanya, udah dikasih tahu bahwa tidak boleh membawa makanan dari luar, mereka tetap membawa. Nah, dikasih tahu tamunya lebih galak. Nah, itu anaknya yang ini nggak bisa mami, dia panik mami. Itu terus kalau yang dari kitchen gitu gimana ini? Ini anak apa namanya? Aku punya cooker nih, dia nggak bisa apa disuruh kerja cepat padahal apa namanya? Kita sudah tahu misalnya untuk masak sop buntut itu rata-rata 15 sampai 20 menit maksimal. Nggak boleh lebih dari situ. Nah, itu kan masuk tergolong dalam bahwa ini anak mentalnya tidak siap dalam tekanan kayak gitu, Bu. Kemudian housekeeping juga tahu yang kita tahu bahwa untuk membersihkan satu kamar standar itu 15 menit, untuk kamar superior itu 20 menit, kemudian untuk kamar suite 30 menit. Nah, misalnya dia nggak bisa nih kalau disuruh cepat-cepat, padahal targetnya untuk late check-in adalah jam 2 itu dari bagian housekeeping. Nah, untuk bagian front office, Mami menanyakannya, gimana ini? Ya kadang apa namanya tamu itu suka komplain, ya kan saya sudah pesan di Traveloka kok begini begini begini. Nah, saya pesannya udah smoking tapi kok di sini nggak ada. Nah, di note-nya padahal tidak muncul gitu, Bu. Nah, biasanya kalau di perhotelan itu rata-rata kebanyakan stresnya itu dalam menghadapi tamu, Bu. Layanan ya, Mi ya? Gitu. Ya, dalam layanan, dalam dunia hospitality, Bu. Oke, nah barangkali itu yang menjadi dasar kami melakukan psikoedukasi Betul. untuk me- Mengelola stres, makanya psikoedukasi stress melakukan management. stres. Iya, betul, Bu. Oke. Kalau untuk psikoedukasinya sendiri itu, Mami melakukannya seperti apa tahapannya? Workshop, Ibu. Kami pakai workshop. Kami Ada sebelum Mami melakukan psikoedukasi ada pretest nih. pretestnya ada, kami pakai kuesioner. Kuesionernya dibuat sendiri atau Kuesionernya buat sendiri, Bu. Saya pakai eh, apa namanya dasarnya dari Lazarus, Bu, coping stress. Jadi lebih ke emotional coping. Bagaimana sih sebelum kita ke apa namanya problem fokus coping, saya lebih ke internal diri dulu nih. Karena stresor dari luar itu nggak akan mental ketika diri kita kuat, gitu, Bu. Jadi pakai emotional focus coping Lazarus based on-nya, Bu. jadi pretestnya itu untuk mengukur apa, Mi? Mengukur mampu tidak kamu apa namanya melakukan coping stress.
coping ya berarti Mia. Ya, Terus setelah mendapatkan hasil itu, apa ininya, hasilnya, copingnya seperti apa, Mia? Baik, buruk, tinggi, jadi rendah, ada kalau saya sebelum tuh tinggi Bu. Yang setelah ada yang makin tinggi, ada yang rendah. malah ada yang menurun Nah, ya. ada yang jadi ada yang tingkatan copingnya menurun. Nah, tingkatan copingnya menurun itu biasanya mami underline, mami tanya kenapa? Jawabannya apa? Ya mami, ternyata setelah belajar aku nyadari kalau aku stres mami. Nah, itu Bu. Mm. Terus materi yang diberikan sama Mami itu berkaitan dengan coping atau seperti apa, Mia? Berkaitan Materi dengan stres edukasi. manajemen nggak semuanya tentang coping, Bu. Jadi stres manajemen ini loh cara-caranya begini. Jadi tentang coping pun kita masukkan, ya kan tentang pemahaman stres pun kita masukkan gitu bahwa penyadaran bahwa ini loh bedanya. Karena orang awam kalau orang psikolog tahu stres sama depresi berbeda. Tapi kalau orang awam kan tidak. Jadi Mami jelaskan bahwa ini stres, ini depresi. Bedanya di sini. Jadi kalau misalnya kalian stres datang ke psikolog, don't worry, jangan takut dibilang orang gila. Karena stres itu kondisi ketika otak kita nggak ini, saya bilang. Kayak tadi nih, mami gituin kan. Tiba-tiba apa namanya suaranya nggak masuk. Nah itu kondisi sempat mami panik nih. Stres itu tapi masih stresnya ringan. Nah mami kasih tahu, nah stres pun ada dua. Ada eustress, ada distress. Jadi kasih pemahaman betul-betul tentang stres dulu, baru pemahaman tentang manajemen stresnya Ibu. Jadi Jadi mereka benar-benar paham. pretesnya tidak tidak untuk mengukur stresnya ya, Mia. Pretesnya. Pretestnya itu Mami sengaja memang untuk gimana sih kemampuan kamu kalau kondisi kamu stres kamu mampu nggak ngatasin sudah masuk ke ranah sana Bu biar nggak panjang Bu kalau pretestnya panjang kali lebar nanti waktunya juga nggak cukup karena memang di sini kan penekanannya adalah pengelolaan stresnya psikoedukasi itu sebagai pengantarnya nah justru pengukurannya adalah mampu tidak gitu loh Ya, mengelola gitu Bu stres. Terus dari hasil apa Mi melakukan apa tadi? konseling Bukan sebelumnya Mi. melakukan psikoedukasi teknik itu Bu Ah praktek ya, Mindcom, Mindcom Mind nah Control Management. ya Mindcom itu adalah teknik yang mami susun apa namanya metodologinya dengan meditasi mindfulness Ibu dengan self talk Oh, self care ya punya Mami sendiri ya? punya mami sendiri dan ada Oh, bukunya Ibu izin oh, oke, pengalaman saya oke. sembuh sebagai cancer survivor Ibu. Oke, jadi ini adalah pendekatan yang Mami buat sendiri, gitu. Nah, Dan metodenya ini terdiri dari metode 5 ya, Mia. metodenya iya dengan self talk dengan Self care, self care, self afirmasi itu setelah mereka melakukan peluapan emosinya. Jadi teknik Mindcom itu sebelumnya mereka menulis di kertas, Bu. Ya kan, tentang self concept mereka. Bisa nggak kamu menulis positifnya dirimu? Saya cantik, saya ganteng, saya pintar, saya orang baik. Nah, kemudian bisa nggak kamu mengakui keburukan kamu? Terus apa sih ketakutan terbesarmu? Nah, nanti yang keburukan dan apa namanya ketakutan terbesar itu dibakar. Nah, mereka kayak, gimana rasanya plong? Jadi setelah penulisan itu baru kita melakukan meditasi mindfulness dengan kebersyukuran, berbicara misalnya diawali dengan kita meminta maaf dengan kaki kita mengucapkan terima kasih dengan kaki kita bahwa bertahun-tahun dia membersamai kita sampai ke atas kepala semuanya dan after that itu apa namanya mereka rata-rata menangis semua bahwa kita lupa bahwa kita mengucapkan terima kasih kita meminta maaf sama tubuh kita selama ini kita jahat gitu. Nah, after praktek itu kita kita kasih post test, akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata aku zolim. Makanya kan loh sebelum dia apa namanya tingkatan stresnya itu rendah, tapi setelah dilakukan praktek malah malah menaik gitu. Nah, di situ dia menyadari bahwa iya mami saya ternyata jahat. Saya selama ini kurang bersyukur. Nah, makanya kenapa landasannya di depan itu di latar belakang mami mengatakan pakai Lazarus karena memang basicnya Mindcom itu mami memakai Lazarus Bu untuk coping stress. Lebih tepatnya memakai yang emotional coping stress. Itu Ibu. ya, barangkali nih tahapan-tahapan yang Mami ini tadi jelaskan bisa dituliskan di laporan.
Siap, Jadi Ibu. maksudnya apa ya? Kemarin Maksudnya sudah Bu teman-teman. sama Bu dosen pembimbing saya suruh ngedrop soalnya laporannya hampir sepanjang Oh skripsi. iya sih Mi. Tapi yang Siap Ibu, ya nanti Mami tuliskan, Mami tambahkan. Aman. yang Secara mungkin singkat yang lebih aja. penting adalah ya yang lebih penting Mm, justru apa yang dilakukan oleh oleh Mami itu bentuknya seperti apa. Oh, saya kan belum, mohon maaf ya Mia, belum ya, belum familiar dengan ini ya, pendekatan Mindcom ini ya. Jadi saya nggak tahu maksudnya self talk itu seperti apa, self love itu seperti apa, dan bentuk-bentuk metode yang kami ajarkan di sana seperti apa tuh kan nggak, saya belum paham ya Mia. Sehingga nanti Siap Ibu, hasilnya siap seperti apa salah. kan hasilnya seperti apa saya juga jadi bingung nih. Tapi ternyata penjelasan Mami tadi, eh, pengelolaan stresnya itu awalnya rendah karena dia nggak Betul, tahu nih ternyata mengelola stres itu harusnya demikian demikian demikian. betul, Tapi ternyata setelah diberikan psikoedukasi dan menggunakan um, metode Mindcom itu tadi, stresnya menjadi semakin meningkat karena baru paham. Oh betul Bu. ternyata yang seperti ini tuh stres, ternyata yang seperti ini adalah kondisi stres yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi bukan metodenya yang tidak efektif gitu ya Mia. Betul. Tapi Tapi penyadaran, jadi rata-rata mereka tuh kayak gini. Ternyata saya zolim ya Mami. Ternyata selama ini saya kurang bersyukur ya. Mata saya berjam-jam ngeliatin HP. Ya, nggak mm, pernah apa minta maaf sama mata saya. Nah, itu yang membuat tingkatan stresnya makin menaik. Bukan di metodenya sih Bu, tapi lebih kalau boleh kita bilang, saya bingung ya menyimpulkannya karena tingkatan stres di sini justru bukan dari merekanya, tapi penyadaran dirinya mereka, pengakuan bahwa oh iya saya salah. Kayak di situ Bu. Jadi lebih meningkat tingkatan stresnya lebih ke sana. oke, nah barangkali itu yang menjadi penting nih untuk disampaikan. Jadi Baik bukan Ibu. sekali lagi bukan bukan metodenya yang mungkin bisa dikatakan tidak efektif, tapi justru datang dari Internal. pemahaman si Betul. respondennya. Siap Ibu. Siap Ibu penguji. Nanti biar Ibu bisa memahami dan Ibu bisa praktek. Saya kasih hadiah untuk Tuh. Bu Dospem sama Bu dosen penguji buku Mindcom. Oh iya, saya tagih loh Mi, besok loh Mi. Loh, kan kita ketemu nanti Bu. Oh iya Itu, Mi. itu yang membuat saya badan stabil, Ibu. Nggak ada kerutan pakai Mindcom, Alhamdulillah. Waktu di awal sempat diskusi sama Bu Cempaka, GPT ya Mami, saya nggak tahu CBT apa Bu. Pokoknya saya nulis. Oke. Hmm, Kemudian terakhir nih Mi, kalau ya, Bu. melihat dari apa yang sudah Mami lakukan di sana, barangkali ada kemungkinan nggak Mi untuk bisa diterapkan gitu lebih lanjut di instansi tersebut. Kalau sebenarnya teknik ini kami melakukan setahun sekali, Bu. Karena Mami kan pengajar tetap di sana, Mami konsultan HR di sana. Biasanya di grup itu suka Mami ledekin. Ayo, ayo, udah ini siapa nih? Kan anak-anak suka ada yang curhat kan. Praktek nggak main kom? Praktek nggak? Iya, Mami, aku belum sempat. Ya udah, jangan salahin. Nah, jadi kita program untuk pelatihan itu memang 1 tahun sekali dan Vevotel sangat-sangat terbuka ketika menerima surat dari UBP. Alhamdulillah saya nggak harus ngeluarin biaya untuk pelatihan gitu, Bu. Kita annually, Bu, untuk melakukan program itu, Bu. Iya, karena kalau dilihat dari rumusan apa ya konsep kegiatan yang Mami tuliskan di laporan kan, Mami menjelaskan Mami tidak hanya memberikan pemahaman, melainkan memberikan keterampilan. Betul. Berarti kan harusnya si metode ini tuh bisa diterapkan atau bisa dilakukan sendiri karena sudah Betul. berupa keterampilan gitu ya. Ya, karena Mami kasih slide terpisah untuk praktek, Bu. Oke, berarti kemarin ada uji cobanya, memang Iya. responden melakukan, Mm-mm. ada keberhasilan dari metode tersebut gitu ya. Baik, Ibu. Nanti mungkin untuk menambahi laporan dalam apa namanya dalam dokumentasi, Mami akan sertakan video. Mami akan datang ke Vevotel. Gimana sih kondisinya kemarin? Apa namanya after psikoedukasi stress management, Ibu. Nanti akan kami tambahkan untuk beberapa kita ambil untuk testimoni. Oke. Cukup itu saja ucap maka dari saya. Cukup Biasanya Mami. gimana, Bu?
Hasilnya kita tunggu dulu makanya. Oke, baik, Bu Terima Devi. kasih Ibu. Banyak sekali nampaknya yang perlu jadi bahan perhatian ya. Termasuk tadi nggak banyak, sedikit sih. Bu Devi kayak agak ngeri itu dia. Bukan Bu, Ya. aman kan Bu kalau Mami bikin lengkap kan Bu. Jadi Bu Cempaka bilang Mami ini drop, ya udah tinggal yang lama saya naikkan karena kalau Mami kerja tuh lebih baik saya komplit. Jadi kalau misalnya di drop aman, dinaikkan aman. Aman Ibu. Ya nih, oke, baik. Menginjak pada tahapan selanjutnya mungkin adalah mengumumkan ya, apakah Mami lulus atau enggak. Kira-kira menurut Mami sendiri lulus atau enggak sih, melihat dari kinerja yang sudah Mami lakukan? Absolutely lulus Ibu. Saya yakin. Kalau Mami jadi tunjukkan kepercayaan dirinya Loh, itu kan sangat percaya 100%. diri Kalau boleh. ada sibuk, tapi kemudian kita perlu mendengar ya respon dari Iya. Bu Devi selaku uji, bagaimana Bu Devi untuk hasil yang diperoleh oleh Ibu Wiwi. Nah, benar nggak, Mami? Betul Ibu. Agustina. Baik. Silakan Bu Devi. Mami, karena saya tahu nih, Mami secara dokumen kan sering upload juga nih kalau Mami melakukan KP ya di Vape Hotel, kemudian tadi sebelumnya sama Bu Fanda gitu. Bu Fanda justru hasilnya juga bicara banyak tentang apa yang dilakukan Mami di sana. Artinya kan Mami benar-benar melakukan KP di Vape Hotel. Kemudian yang kedua, Mami benar-benar menuliskan laporan dan hari ini Mami benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Mami lakukan dan apa yang sudah Mami tuliskan dalam laporan sehingga kalau dari saya Mami lulus dalam ujian seminar kerja praktek pada malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Tidak memalukan dosen pembimbing saya, Bu. Oh sangat tidak dong Bu. Mami itu membuat saya kerjanya enteng. Iya, semuanya Foto jadi bareng, foto enteng. bareng, Bu. Foto bareng dulu, Bu. Oh ya, boleh nih. Siapa yang mau ambil? Mami boleh. Oke. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Ibu. Ya Allah. Hmm. Selamat ya, Mi. Terima kasih Ibu, teman-teman. Ini tak matiin dulu